Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GMI Bukit Sejahtera yang pada hari ini bersama-sama dengan kami dalam ibadah online Minggu 14 Juni 2020. Jemaat kami undang untuk bersaat teduh sejenak. Kita persiapkan hati kita, kita naikkan syukur bila hingga pada saat ini, pada hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian dari nyanyian rohani nomor 1, Beribu Lidah Patutlah. Yesus namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenteram, merawat yang pedih. Ayat ketiga, tolonglah aku ya Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan, angkat suaraku, kan ku sebar di dunia agungnya namamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, tak putus-putusnya kami menaikkan puji dan syukur kami. Terima kasih atas kasih dan berkat yang tak terhitung bagi kami. Bila pada hari ini, pada pagi ini, saat ini Tuhan, kami masih bisa memuji-Mu. Dalam situasi dan kondisi apapun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya, hari-hari kami ke depannya, Engkau juga akan siapkan rancangan yang indah dan baik bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau masuk ke hadirat-Mu. Kami merendahkan hati kami. Kami mau mempersiapkan hati kami. Kami mau menaikkan syukur kami. Kami mohon pengampunan dosa kami Tuhan, supaya kami layak dan pantas menikmati hadirat Tuhan yang sebentar lagi Engkau akan nyatakan bagi kami. Persiapkan kami Tuhan
dari rumah kami masing-masing. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani nomor 86, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berbesar. Jemaat nurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk pembacaan responsoria. Pada hari ini kita akan membaca dari Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan 12. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian dan pada ayat terakhir kita baca bersama-sama. Allah, kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, Sekalipun ribut dalam dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi,
yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bersama-sama, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Maria Magdalena. Tapi sebelumnya, mari kita angkat pujian penyembahan kita, Aku Percaya. Tiada yang seperti begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan
tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ada, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Aku percaya Tuhanku ada, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama memohon pimpinan Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk keberadaan setiap kami. Terima kasih untuk segala penghiburan, pertolongan, kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami berterima kasih ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu ini, dan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus juga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pada pagi hari ini kita masih belum bisa bertatap muka, tetapi mari kita bersama-sama tetap ada di dalam sukacita dan damai sejahtera, karena pagi hari ini kita masih dipercayakan oleh Tuhan beribadah dengan keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita membuka Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat 27. Saya akan baca untuk kita sekalian. Bapak Ibu jemaat dapat menyimaknya pada Alkitab masing-masing. Saya berharap Bapak Ibu tetap membaca Alkitab masing-masing tanpa mengurangi rasa hanya menjadi pendengar ya. Tapi kita mau bersama-sama membacanya. Baik, saya baca di dalam nama Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada pagi hari ini saya mengangkat sebuah tema, yaitu berbicara tentang pelaku firman. Di tengah-tengah situasi yang aman, situasi yang nyaman, semua berjalan dengan baik dan lancar, sangat mudah kita berkata Tuhan baik, kasih setianya tetap untuk saya, seperti itu. Dengan mudah kita akan memuji dan meninggikan Dia. Tetapi pada saat-saat seperti inilah, di saat kita tidak bisa bertemu, pada saat kita tidak bisa beribadah bersama, aktivitas kita terbatasi, ya, bahkan ada di beberapa keluarga anak-anak Tuhan harus mengalami hal yang lebih pahit dengan di PHK, dirumahkan, seperti itu, ya. Apakah kita masih bisa berkata Tuhan itu baik? Kemarin sore saya membaca sebuah berita, ya, sebuah berita bahwa di salah satu kota itu ada janda-janda baru dengan jumlah yang cukup fantastis. Hanya dalam waktu 3 bulan, ya, ada 566 janda baru. Alasannya adalah karena para suami sudah tidak mempunyai penghasilan, sehingga mereka menggugat cerai para suami. Ya, ketika saya membaca ini terjadi kalau tidak salah di Mojokerto. Hanya tempo 3 bulan, ya, ada 566 istri menggugat cerai suami karena sudah tidak mempunyai penghasilan, secara ekonomi mereka dalam kesulitan. Saya berkata kepada suami saya berkata demikian, saya berdoa supaya di antara mereka tidak ada anak-anak Tuhan. Karena di dalam janji pernikahan itu dikatakan kaya, miskin, sehat, sakit. Hanya maut, kematian yang bisa memisahkan. Dan saya katakan itu kepada suami. Semoga tidak ada anak-anak Tuhan atau orang Kristen yang menjadi janda baru. Kemudian saya dengan membaca berita itu, akhirnya saya berpikir, saya merenungkan, di mana namanya sebuah kesetiaan. Ketika situasinya baik kita setia, ketika situasi tidak baik kita tidak setia. Ini pun bisa terjadi di dalam kehidupan iman kekristenan kita. Ketika semua berjalan dengan baik kita setia memuji Tuhan. Ketika situasi tidak baik, apakah kita masih bisa memuji Tuhan? Ketika situasi baik, kita bisa menjadi pelaku firman. Kita mau melakukan firman. Tapi ketika situasi tidak baik, apakah kita juga masih mau menjadi pelaku firman? Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Karena di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, jemaat Tuhan, kita melihat di muka bumi ini ada 2 golongan manusia. Yang pertama dikatakan adalah
manusia yang bijak, orang yang bijak. Itu golongan yang pertama. Tetapi ada juga golongan yang kedua, dikatakan orang bodoh. Kenapa dikatakan orang bijak dan yang satu dikatakan orang bodoh? Jelas di dalam firman Tuhan memberikan penjelasan yang cukup gamblang untuk kita. Dikatakan demikian, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, dia orang yang bijak. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, bahkan di sini dikatakan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Apa kesamaan daripada dua orang ini? Dua golongan ini antara orang bijak dan orang bodoh. Apa kesamaan mereka? Sama-sama mendengar perkataanku. Dikatakan sama-sama mendengarkan perkataanku. Tetapi ada perbedaan yang mencolok. Yang satu melakukannya, yang satu tidak melakukannya. Sehingga di dalam kehidupan mereka berdampak. Kehidupan mereka sangat kelihatan jelas perbedaannya. Orang yang hidup dengan mendengarkan dan melakukan, dikatakan dia seperti mendirikan rumahnya di atas batu. Sehingga ketika ada hujan, ketika angin melanda, ketika banjir melanda, mereka tetap berdiri kokoh. Tetapi orang yang mendengarkan tetapi tidak melakukannya, dia seperti mendirikan rumah di atas pasir. Bapak Ibu bisa bayangkan rumah di atas pasir, di mana fondasinya? Tidak ada fondasi. Pasir itu mudah tergerus, berbeda dengan batu. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ada dua anak kunci yang saya lihat di sini, yaitu mendengar dan melakukan. Sama-sama mendengar, tapi belum tentu melakukan. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sama-sama mendengarkan khotbah yang sama pada saat bersamaan, tapi hasilnya bisa berbeda. Mengapa itu bisa terjadi? Kembali kepada keputusan setiap orang. Mau menjadi pelaku, melakukan atau tidak. Di sini dikatakan, mendengar ini bisa juga dengan artinya kita membaca. Membaca firman. Kita bukan hanya mendengarkan khotbah, tapi kita juga membaca firman. Ada kecenderungan belakangan ini di dalam kehidupan orang-orang Kristen, lebih suka membaca buku renungan daripada baca Alkitabnya. Padahal kalau kita perhatikan di dalam buku-buku renungan, itu pasti ada ayat di atasnya yang harus kita baca lebih dulu. Ada bagian Alkitab yang kita harus baca dulu, entah satu fatsal, entah beberapa ayat. Tapi kecenderungan sekarang belakangan ini orang-orang adalah hanya membaca buku renungannya saja. Membaca satu ayat sepertinya sudah cukup untuk bekal kehidupan sepanjang hari. Mari kita melihat, mari kita menilik ke dalam diri kita. Ketika kita mau mendengar, apakah kita juga meluangkan waktu untuk membaca? Karena enak, orang mendengar itu tidak susah-susah, ya. Hanya dengar aja. Berbeda dengan orang membaca dan merenungkan. Kadang-kadang ketika membaca Alkitab, jujur saja kita harus akui, mengantuk. Ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu di tempat, bukan di tempat ini, ya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak mengatakan demikian.
Saya punya kebiasaan, karena saya tidak bisa tidur, saya baca koran itu dari halaman pertama sampai halaman terakhir, sampai semua iklan-iklan kecilnya saya baca. Tapi kalau saya tetap tidak bisa tidur, maka saya mengambil Alkitab, karena itu paling manjur. Saya belum selesai baca satu pasal, saya pasti sudah tertidur. Wah, ketika saya mendengarkan perkataan Bapak ini, saya katakan seperti ini, waduh Om, saya belum pernah yang seperti itu. Dan dia berkata begini, coba saja, waktu itu saya masih guru Injil, dikatakan, coba saja guru, enak itu, paling nyaman, paling cepat. Betapa ironisnya kalau hal itu terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, hal mendengar, bukan hanya kita mendengarkan firman khotbah, bukan hanya kita mendengarkan dari berbagai link di internet, kita mengikutinya. Tidak, tetapi mari ada saat di mana kita benar-benar mau mendengarkan suara Tuhan secara pribadi dengan membaca firman Tuhan. Ya. Situasi-situasi seperti inilah ujian tentang ketekunan, kesetiaan kita di dalam membaca firman. Ya. Ketika kita tidak bisa berkumpul bersama, masihkah kesetiaan kita untuk mendengar suara Tuhan itu terpelihara dalam hidup kita? Atau justru mungkin jangankan untuk baca, ya, untuk ibadah pun karena online, jadi setiap saat kalau terlambat sedikit bolehlah, atau kadang-kadang bahkan tidak sama sekali. Ya. Bagaimana kita mau menjadi pelaku daripada firman? Ketika kita berbicara mendengar, bukan hanya bicara mendengarkan khotbah, tetapi yang lebih utama kita mendengarkan suara Allah kita, mendengarkan suara Bapa kita. Sudahkah kita membaca firman Tuhan untuk kita memulai aktivitas kehidupan kita? Sudahkah kita membaca firman Tuhan untuk kita tahu pedoman hidup apa yang saya dapat untuk hari ini? Karena kita tidak ada yang tahu, ya, apa yang terjadi di dalam keseharian kita. Kalau semuanya lancar-lancar, puji Tuhan. Tapi ketika kita menghadapi tantangan, jangan sampai kepanikan, kebingungan, ketakutan lebih besar daripada kita mengingat apa yang Bapa kita katakan sebelum kita keluar rumah, sebelum kita beraktivitas. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, menurut itu tidak cukup hanya mendengar. Menurut itu tidak hanya cukup mendengar, tidak hanya cukup membaca, tapi kita harus melakukannya. Sama seperti ketika kita mau berkata begini, sama seperti kita mau makan sebuah permen atau sebuah kue, sepotong kue. Ya. Kalau kita tidak buka kemasannya, kita nggak akan pernah tahu rasanya. Ketika kita mau makan sesuatu, menikmati sesuatu, kita harus meraihnya dan kemudian kita menikmatinya, kita menggigitnya, kita merasakan apakah manis, asam, kecut, pahit. Demikian juga ketika kita ingin menjadi pelaku daripada firman. Kita tidak cukup hanya membaca, kita tidak cukup hanya mendengar, tapi kita perlu melakukannya. Supaya apa? Kita tahu, kita merasakan ketika saya melakukan ini, apa dampaknya untuk saya. Ketika saya tidak melakukan ini, apa yang saya alami. Satu contoh. Ya. Kita tidak akan pernah merasakan bahagianya dapat mengampuni kalau kita tidak melakukannya. Kita hanya mendengar, kita hanya membaca, ya, kita membaca firman Tuhan, ampunilah sesamamu.
Kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Kita tahu, kita baca. Tapi ketika kita tidak melakukannya, kita tidak akan pernah merasakan bagaimana bahagianya, leganya hati kita bisa memberikan pengampunan. Itu harus dilakukan, itu harus diterapkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan pada bagian yang lain juga berkata demikian. Ya. Di dalam Yakobus 1 dikatakan, hendaklah menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar firman. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus mengatakan ini. Kalau kita hanya mendengar, tidak melakukannya, kita menipu diri sendiri. Bukan menipu orang lain, menipu diri kita sendiri. Bahkan dikatakan di dalam Yakobus juga pada fatsal yang berbeda dikatakan, iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah mati, kosong. Kekristenan, iman kepada Yesus Kristus bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang rohani saja. Tetapi iman kepada Yesus Kristus berbicara hal yang rohani dan kita lakukan di dalam keseharian, di dalam kehidupan kita. Harus nyata, harus teraplikasikan di dalam kehidupan ini. Pertanyaannya Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara sekalian, bagaimana kita mau melakukannya kalau kita tidak pernah mendengar? Bagaimana kita mau melakukannya kalau kita tidak tahu? Bagaimana kita mau tahu kalau kita tidak pernah mencari tahu? Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara sekalian, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang menerapkan, yang menjadi pelaku daripada firman. Bukan menjadi orang-orang Kristen seperti orang-orang bodoh, mendengar tetapi tidak melakukan. Mungkin kita tidak bisa sempurna, artinya kita belum sempurna di dalam melakukannya, tapi mari kita belajar melakukannya dan menerapkannya di dalam kehidupan kita. Sama seperti seekor raja wali, elang, ya. Ada perumpamaan yang cukup bagus. Ada seorang raja mempunyai 2 ekor elang. Ya. Kemudian karena elang ini begitu bagusnya, begitu berharga, begitu dia kasihi, maka dia memanggil seorang pelatih elang. Elang yang pertama, dia bisa terbang tinggi, ya, mengatasi badai, ya. Di tengah badai dia bisa jauh terbang tinggi. Tetapi ada 1 ekor elangnya nggak pernah mau, ya, nggak pernah mau terbang. Dia selalu bertengger pada dahan yang sama. Sehingga pada satu saat raja ini kehilangan, dia mencari cara bagaimana supaya elang ini bisa terbang. Akhirnya salah seorang pegawainya, pengawalnya datang kepada seorang petani. Ya. Dibuatlah satu sayembara. Siapa yang bisa membuat elang ini terbang akan mendapatkan penghargaan daripada raja. Dan pengawal ini datang kepada seorang petani, berjumpa dengan seorang petani yang sedang bekerja di ladangnya. Kemudian petani ini berkata demikian, besok pagi saya akan ke sana. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh petani ini? Dia datang, dia membawa parangnya, goloknya, dan dia menebang, ya,
batang atau ranting yang biasa dipakai bertengger oleh Raja Wali ini. Dipotongnya. Ketika dahan itu patah, ya, tidak ada lagi, maka Raja Wali itu bisa terbang dengan tingginya, dengan cantiknya. Sehingga Raja bertanya kepada petani ini, "Petani, apa yang kau lakukan kepada elangku? Segala cara aku sudah coba untuk dia terbang, dia tidak terbang. Apa yang kau lakukan?" Dan petani itu berkata demikian, "Satu hal yang saya lakukan, saya menebang dahan di mana dia biasa bertengger." Ini berbicara tentang apa? Kehidupan kita orang Kristen. Ada elang yang mau terbang tinggi, ada elang yang tetap mau bertengger pada dahan yang sama. Berbicara zona nyaman. Apa zona nyaman untuk kita? Kekayaankah? Pekerjaankah? Ya. Kekhawatiran kita kah? Ketakutan kita kah? Karena kadang tanpa kita sadari, rasa khawatir itu membuat kita nyaman. Kita tetap tinggal di situ. Ya. Rasa takut kita takut, tapi kita tidak mau meninggalkan semuanya itu. Tapi mungkin dengan situasi ini, Allah sedang mengajak kita untuk belajar terbang menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca, tapi kita diajak untuk menjadi pelaku. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan manisnya, indahnya akan firman yang kita dengar, yang kita mau lakukan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersama-sama pada pagi hari ini. Kita bukan hanya mau menjadi pendengar dan menjadi penipu untuk diri kita sendiri dengan tidak melakukan firman itu. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang bijak, menjadi pendengar dan pelaku. Sehingga ketika badai pandemik ini merubah banyak hal, kita tetap mempunyai kekuatan yang sama. Karena apa? Karena kita berdiri, dibangun di atas batu firman Tuhan yang tidak tergoyahkan. Kita sedih, pasti. Kita susah, kita akan alami. Tapi ada kekuatan, ada pengharapan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersama-sama menjadi orang-orang yang bijak. Di tengah-tengah situasi yang semua berubah saat ini, mari kita melihat ke dalam diri kita. Apakah saya masih menjadi pelaku? Atau masihkah saya melakukan firman Tuhan? Biarlah hati setiap kita yang menjawab. Apakah dengan kita tidak bisa beribadah bersama-sama pada satu tempat yang sama, pada waktu yang bersamaan? Saya seorang diri, saya sendirian di rumah, tapi masihkah kita ibadah dengan kesungguhan hati, dengan keseriusan, dengan kerinduan yang sama untuk bertemu dengan Dia? Ketika kita tidak bisa bertemu di dalam ibadah-ibadah kategorial, ya, masihkah kita mempunyai kerinduan yang sama untuk mendalami firman Tuhan? Mari kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Dan mari kita jujur di hadapan Tuhan. Kita mungkin belum sempurna, tapi mari kita terus berusaha untuk menjadi pelaku firman. Bagaimana kita mau berhati-hati dengan penyesatan-penyesatan yang akan terjadi kalau kita tidak pernah baca firman. Bagaimana kita akan memiliki pengharapan di dalam Tuhan
kalau kita tidak pernah mendengar firman-Nya tentang janji Dia, tentang pengharapan yang Dia berikan? Bagaimana kita akan waspada, berjaga-jaga kalau kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah buka Alkitab, kita tidak pernah membacanya. Kita cukup puas hanya mendengar daripada yang saat ini banyak di media sosial. Itu baik, itu bagus. Saya pun melakukannya. Saya mendengar khotbah dari media-media sosial. Tapi ada waktunya kita hanya berdua. Berdua saja dengan Bapa. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita menjadi pelaku firman. Mari kita menjadi orang yang bijak di dalam Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita diingatkan. Dan kita mengambil keputusan yang tepat. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Kami datang kepada Engkau Tuhan, bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman. Tolonglah setiap kami Bapa, untuk setiap kami memegang perintah-Mu dan melakukannya sebagai bentuk, sebagai wujud bahwa kami mengasihi Engkau. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, dengarlah seru doa kami. Kami juga berdoa, Tuhan tolong untuk keberadaan bangsa dan negara kami, yang sampai saat ini Tuhan masih berjuang, masih berusaha menanggulangi COVID. Untuk beberapa daerah yang masuk di dalam zona merah, kami memohon Tuhan tolong. Pulihkanlah keberadaan bangsa kami, pulihkanlah keberadaan kota-kota, daerah-daerah yang saat ini ada di dalam zona merah dan kuning. Kami memohon Tuhan berkati, berikan hikmat kepada pemerintahan bangsa kami, berkati dan setiap para tenaga medis yang berjuang siang dan malam. Berikan mereka kesehatan, kekuatan. Berikan penghiburan kepada mereka yang seringkali mereka harus mengorbankan rasa rindu kepada anggota keluarga mereka. Kami memohon Tuhan berkati para tenaga medis. Berkati akan pemerintahan bangsa kami, berkati pemerintahan kota kami. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami, berikan kesejahteraan bagi kota di mana kami ada. Kami juga berdoa Tuhan tolong untuk gereja-gereja Tuhan, umat percayamu di tengah-tengah situasi ini. Biarlah kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan, kami boleh semakin mencari wajah Tuhan, kami boleh semakin bertekun di dalam mencari suara Tuhan. Karena setiap domba-dombamu Tuhan mengenal suara, dan Engkau mengenal domba-dombamu. Tolong kami untuk kami dapat menjadi jemaat Tuhan yang mengenal suara Tuhan kami, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai macam pengajaran yang terkadang membingungkan. Tapi biarlah kami boleh Tuhan mendengar suara-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Berkati akan kehidupan dan penghidupan seluruh jemaat Tuhan. Setiap rumah tangga anak-anak Tuhan memberkati. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam minggu-minggu ini Tuhan. Ada saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berkati mereka di dalam kehidupan, di dalam masa depan mereka. Biarlah damai, sejahtera dan sukacita-Mu senantiasa mengalir di dalam kehidupan setiap kami. Inilah seru doa kami Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Nats persembahan pada hari ini diambil dari Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21. Demikian firman-Nya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mata hartamu berada, disitulah hatimu berada. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan atas kasih Tuhan, atas berkat Tuhan yang tidak pernah putus dan selalu baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami mau mempersembahkan persembahan kami bagi Tuhan. Berkati setiap kami yang memberikan persembahan maupun yang belum dapat memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita angkat pujian untuk mengiringi persembahan kita dari nyanyian rohani nomor 209, Tak Ada Lain Sandaranku. Tuhanku, semua amalku debu yang fana saja Tuhanku. Di atas Yesus sekarang ku berdiri dekat Ibu, dasar yang lain baruku. Kasih sayang Yesus kekal, ku berteduh tak menyesal. Meskipun topan mengancam, ku tak gentar akan karang. Di atas Yesus sekarang ku berdiri tetap teguh, dasar yang lain berbarutu. Musik memuji Tuhan. Janjimu tidaklah pernah berganti atau berubah. Kehendakmu terjadilah, itulah yang ku harapkan. Di atas Yesus sekarang ku berdiri tegak teguh, dasar yang lain berbarutu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa, doa yang diajarkan oleh Bapa kita, doa Bapa kami, ditutup dengan doksologi dan berkat oleh Ibu Pendeta Maria Magdalena. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita menjalani keseharian kita, kehidupan kita dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah kita memilih menjadi orang-orang yang bijak, yang mendengar dan melakukannya. Dan arahkanlah hatimu untuk menerima berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan daripada anaknya Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertaimu sekalian dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan. Mari kita terus berdoa supaya kondisi kota kita menjadi semakin lebih baik dan kita bisa kembali beribadah secara tatap muka. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.